Baik, sore hari ini kita akan belajar pelajaran ke-6, yaitu manusia baru. Ya. Kita akan sama-sama baca firman Tuhan dari Efesus 4 ayat 21 sampai dengan ayat ke-24. Karena kamu telah mendengar tentang Dia, tentang Kristus, dan menerima pengajaran di dalam Kristus, menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, harus menanggalkan manusia lama, yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi Rasul Paulus menyatakan kepada jemaat Efesus, kamu sudah mendengar tentang Kristus, kamu sudah menerima pengajaran dalam Kristus. Menurut kebenaran yang nyata. Kebenaran apa? Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, sebelum mengenal Kristus, harus menanggalkan manusia lama. Jadi ada manusia lama ya, yang harus ditanggalkan. Kayak baju kita tanggalkan, gitu, lepaskan. Manusia lama itu dilepaskan, yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Jadi setelah orang menjadi orang percaya kepada Tuhan Yesus, dia harus dibaharui dalam rohnya dan pikirannya. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi, ada manusia lama yang harus kita tanggalkan, yang harus kita lepaskan, dan kita harus mengenakan manusia baru. Allah punya rencana yang indah untuk kehidupan kita. Supaya kita bisa mengalami hidup dalam rancangan Allah, kita harus menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru. Nah, bagaimana caranya kita dapat menanggalkan kebiasaan, tabiat, kelakuan manusia lama dan hidup dalam tabiat manusia baru? Sejak kita memberi diri dibaptis, ya, dibaptis itu kan kita mengidentifikasikan diri kita bersatu bersama Kristus. Saat kita ditenggelamkan dalam air, kita menyatakan bahwa saya sudah mati bersama Kristus. Manusia lama saya sudah mati bersama Kristus. Kemudian kita akan diangkat lagi dari air. Sama seperti Kristus telah mati bangkit dari kematian, demikian saya pun mati, kemudian bangkit. Hidup baru. Manusia baru yang hidup. Nah, kita harus menghayati menjadi manusia baru ini. Ya. Nah, untuk bisa kita menjadi manusia baru, menghayati kehidupan menjadi manusia baru, kita harus mengenali dulu tabiat manusia lama itu apa. Tabiat itu sifat ya, kelakuan manusia lama. Tabiat manusia lama dapat menjadi celah bagi iblis untuk mengikat kita dalam dosa. Makanya ada peringatan, jangan beri kesempatan kepada iblis. Iblis bisa bekerja di dalam diri manusia lewat tabiat manusia lama. Nah, tabiatnya apa? Sifatnya apa manusia lama itu? Contohnya hati yang pahit. Oleh karena dilukai, disakiti, oleh karena kecewa, maka hati seseorang bisa menjadi pahit, bitter. Di Ibrani 12 ayat 15 dikatakan, hati-hati jangan sampai ada seorang pun di antara kita yang hatinya pahit. Karena kalau orang hatinya pahit, dia akan mencemarkan banyak orang. Pernah nggak dekat sama seseorang, kemudian ketika ia bicara, dia ngomongnya negatif, perkataannya ketus, menyakitkan. Nah, perkataan-perkataan yang pahit, itu berasal dari hati yang pahit. Nah, jangan sampai dia ada di dalam diri kita hati yang pahit. Ya. Karena kalau kita biarkan, hati yang pahit mengeluarkan kata-kata yang pahit. Hati yang sakit akan mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan orang.
ke dalam dari hati keluar semua pikiran jahat, perkataan jahat, ya. Kemudian tabiat manusia berikutnya adalah pikiran yang sia-sia. Jangan kita hidup lagi dengan pikiran yang sia-sia, pikiran yang tidak berguna, pikiran yang tidak benar, pikiran yang tidak pantas, pikiran yang bejat, ya, pikiran yang secara moral tuh bejat. Jangan kita pikirkan pikiran yang sia-sia seperti itu. Kemudian perbuatan daging. Ini ada daftarnya di Galatia pasal 5 ayat 19-21 kita baca ya. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan. Termasuk pornografi di sini ya. Kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, pertengkaran, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, ya, maunya melukai orang, roh pemecah, dengki, iri hati, mabuk-mabukan, pesta pora, suka clubbing, dan sebagainya. Berarti dan sebagainya itu masih banyak lagi perbuatan daging lain. Perhatikan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu. Seperti yang telah kubuat dahulu. Bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, apa kata firman Tuhan? Ia tidak akan mendapat bagian dalam Kerajaan Allah. Ini firman Tuhan ini untuk orang Kristen apa untuk orang non-Kristen? Ada yang bisa jawab? Ini Rasul Paulus tulis jemaat kepada jemaat bukan? Jemaat. Pada jemaat. Dan Rasul Paulus memberi peringatan. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu, hai jemaat, orang-orang yang percaya pada Kristus. Seperti yang telah kubuat dahulu, sekarang aku peringatkan lagi. Bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, perbuatan daging, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Hati-hati. Ini firman Tuhan, bukan pengajaran manusia ya. Ini perkataan yang diilhami oleh Roh Kudus Tuhan. Jadi, hati-hati dengan tabiat manusia lama. Kita harus kenali tabiat manusia lama. Tadi ada hati yang pahit, ya, pikiran pahit, perbuatan daging. Nah, kita harus apa? Tanggalkan, lepaskan manusia lama itu. Kemudian, untuk menghayati menjadi manusia baru, kita perlu menerima kemerdekaan Kristus. Kalau Kristus sudah memerdekakan kamu, maka kamu sungguh-sungguh merdeka. Tuhan Yesus sudah memerdekakan kita dari dosa, dari dunia, dari kuasa kegelapan melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Di kayu salib, Yesus sudah mengalahkan kuasa dosa. Yesus mati. Dan Yesus bangkit dari antara orang mati. Nah, untuk menerima kemerdekaan Kristus, kita harus berdiri teguh dalam iman. Jangan goyah. Beriman pada Tuhan Yesus. Yang kedua, tolak tabiat manusia lama. Jangan lagi ikutin tabiat manusia lama. Di dalam diri kita, orang-orang yang sudah percaya Yesus, manusia lamanya masih ada nggak? Apa lenyap, hilang? Masih ada. Karena itu firman Tuhan mengatakan tanggalkan. Matikan manusia lama itu. Manusia baru itu harus hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi dalam diri manusia itu yang udah percaya pada Kristus, ada manusia lamanya, tabiat lama dengan kelakuannya, jangan diikutin lagi. Pikiran sia-sia, hati yang pahit, perbuatan daging, percabulan, perzinahan, hawa nafsu, keserakahan, iri hati, dan sebagainya, jangan diikuti lagi. Maka Tuhan Yesus berkata, barang siapa mau ikut aku, ya harus sangkal dirinya, pikul salibnya, ikut aku setiap hari.
ada proses perjalanan bersama dengan Tuhan. Kita harus dipimpin Roh Kudus sehingga akhirnya menghasilkan buah roh. Di Galatia pasal 5 ayat 22 dikatakan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Jadi, kalau seseorang ingin menghidupi menjadi manusia baru, yang pertama dia harus mengenali tabiat manusia lama, benar tolak, ya. Kemudian hidup dalam kemerdekaan yang Kristus sudah berikan. Berilah dirimu dipimpin Roh Kudus, maka kamu tidak akan mengikuti keinginan daging. Maka kamu tidak akan lagi mengikuti keakuanmu, manusia lamamu. Karena manusia lamamu sudah mati bersama Kristus. Keakuan kita itu adalah yang harus kita sangkali tiap hari. Di dalam hati manusia, kita ini orang yang sudah percaya Yesus, kita harus selalu menyelidiki hati kita. Siapa yang berkuasa di hatiku ini? Tuhan Yesus atau diriku sendiri? Tuhan Yesus berkata, barang siapa mau ikut aku, ya harus sangkal dirinya. Keakuan kita harus salibkan. Aku sudah mati bersama Kristus. Bukan kehendakku, tapi kehendak Tuhan itu yang akan kulaksanakan. Nah, itu berarti kita bisa hidup dalam kemerdekaan Kristus. Kita harus mengenakan manusia baru sesuai dengan Efesus pasal 4 ayat 23 sampai 32. Ya, kita baca ya. Efesus 4 ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-32. Supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu. Nah, tabiat manusia baru adalah dibaharui dalam roh dan pikiran kita. Pikiran kita adalah menjadi pikiran Kristus. Pikiran seperti Kristus, berpikir seperti Kristus berpikir. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan. Seturut kehendak Allah. Itulah manusia baru. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Jadi kita manusia baru harus berkata benar, tidak boleh berbohong lagi. Karena kalau orang Kristen masih suka bohong, berarti kelakuannya masih kayak manusia lama. Dan kita tahu siapa si pendusta itu. Bapa segala pendusta adalah iblis. Kita harus tinggalkan, buang dusta itu, berkata benar. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Jadi kita harus bisa kontrol amarah kita. Ya, jangan sampai matahari terbenam sebelum amarahmu padam. Kalau ada masalah, bereskan sebelum matahari terbenam. Jangan dibiarkan sampai besok pagi. Segera bereskan, kontrol amarah kita. Belajar mengampuni, belajar rekonsiliasi, belajar untuk membereskan masalah yang ada. Dan jangan beri kesempatan kepada iblis. Lalu orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Ini manusia baru. Jadi kalau orang sudah jadi manusia baru, jangan mencuri lagi. Bahkan dia harus bekerja keras, punya uang, bisa memberi pada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka mendengarnya beroleh kasih karunia. Jadi perkataan kita harus membangun. Manusia baru di dalam Kristus, perkataannya baik. Ya. Tidak ada kata-kata yang menjatuhkan orang, menghina orang. Ya. Kita perkataannya baik untuk membangun. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Tapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Nah, ini tabiat manusia baru. Ya. Jadi sore hari ini kita belajar
Di dalam Kristus kita menjadi manusia baru. Kenali tabiat manusia lama, jangan ikutin lagi, ya. Hati yang pahit, pikiran sia-sia, perbuatan daging, tinggalkan semuanya itu. Hidup dalam kemerdekaan yang Kristus sudah berikan. Bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Kenakan manusia baru. Ikut pimpinan Roh Kudus Tuhan. Nah, nanti di kelompok bisa sharingkan ya tabiat atau karakter manusia lama yang mana yang masih mengikat. Nah, para peserta kemarin saya sudah kasih ke pemimpin kelompok masing-masing, fasilitator, daftar formulir doa. Apakah sudah diisi? Silakan nanti sharingkan kepada fasilitator dan minta untuk didoakan. Ya, kalau ada di antara peserta pemuritan ini yang masih ada tabiat lama dalam kedagingan misalnya, engkau masih serakah, ingin yang berlebihan hal-hal duniawi. Sudah punya tapi pengen lagi, nggak pernah puas. Kejahatan, ingin berbuat jahat, benci orang, dengki orang, licik, punya niat hati yang jahat. Percabulan, matamu penuh dengan perzinahan. Yang pria nggak bisa ngelihat perempuan langsung pikirannya kotor terus. Mungkin ada juga yang pernah berzina sebelum menikah. Atau yang sudah menikah berzina dengan wanita atau pria yang bukan pasangan sah. Ada yang mungkin masih bergumul dengan pornografi, engkau tidak harus nonton film porno. Terikat dengan pornografi. Atau segala macam perbuatan asusila lain. Mungkin engkau masih hidup suka berbohong, tidak jujur, menipu, atau tamak, ya, mencuri, korupsi, boros, kikir, pelit. Berikutnya, mungkin ada luka batin yang ingin kau doakan. Ya. Mungkin kau iri hati, dengki pada seseorang, perasaan dendam, marah atas kesuksesan orang lain, pahit hati, suka ngosip, suka berbantah, suka memfitnah, suka menimbulkan perpecahan, atau engkau ingin bunuh diri, putus asa, merasa tidak berharga, penuh keraguan, atau engkau sombong, kau menyombongkan diri, memandang rendah, memandang hina orang lain, atau minder, rendah diri, selalu memandang dirimu punya banyak kelemahan. Atau ingin didoakan kamu punya hawa nafsu, kelainan seksual, ada homoseksual, kamu suka dengan lawan jenis, dengan sesama jenis, dengan yang perempuan suka sama perempuan, lesbian, ya, yang laki suka sama laki, homoseks, atau ada kecenderungan kok pengen jadi banci, kelainan seksual, ada lagi hiperseks, ada lagi yang free sex, pengennya nge-seks terus, gitu. Ketemu orang pengennya nge-seks. Itu hawa nafsu yang perlu disalibkan. Yang suka dengan gonta-ganti pacar, asmara, sensual, cepat jatuh cinta, genit, gonta-ganti pacar, pasangan kencan, gonta-ganti terus, suka selingkuh. Itu perlu didoakan. Seks yang menyimpang, onani, masturbasi, memainkan alat genital, alat kelamin sendiri untuk mencapai kepuasan orgasme sendiri. Kebiasaan seperti itu. Ada juga yang seks dengan binatang, seks dengan menggunakan alat, dan sebagainya. Atau ada juga yang masih suka narkoba, ganja, sabu, putau, ekstasi, makan obat-obatan. Suka berjudi, judi bola, judi kartu, biliar, kasino, roulette, itu mesti didoakan, dilepaskan. Kecanduan alkohol, kecanduan rokok, kecanduan clubbing, pesta pora, kecanduan bagi pelesiran, nggak bisa kalau nggak bisa, gitu. Harus senang-senang. Nah itu perlu didoakan. Okultisme, mungkin engkau pernah waktu kecil dibawa ke dukun dan belum pernah didoakan, diputuskan, ya itu bisa mengundang kuasa gelapan. Engkau pernah memuja roh nenek moyang, percaya mengikuti feng shui, horoskop, ikut sihir, main jalangkung, undang roh jahat, atau kegiatan lain yang berkaitan kuasa gelapan. Ya. Pernah diserahkan kepada arwah,
waktu kecil minum air minum air kemenyan, punya jimat warisan leluhur, jimat yang diberikan orang pintar atau dukun, itu perlu didoakan. Ya, silakan sharingkan dengan fasilitator masing-masing dan minta didoakan. Ya. Terakhir ayat hafalan, nanti bisa diapakan sama-sama untuk meneguhkan perkataan firman Tuhan.